Selamat berjumpa lagi pada kuliah rangkaian analog. Kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian osilator, yaitu one shot atau monostabil multivibrator, di mana perkataan istilah one shot, satu kali tembakan, itu membuat suatu rangkaian multivibrator ini menjadi berpindah menjadi tidak stabil, ya. Karenanya disebut juga sebagai monostable multivibrator. Baiklah, seperti apa cara kerja rangkaian ini? Mari kita lihat pada definisinya terlebih dahulu. Ya, suatu multivibrator monostabil yang juga disebut suatu one shot adalah suatu rangkaian elektronika yang menghasilkan suatu pulsa output. Jadi sekali lagi outputnya hanya berbentuk pulsa, yaitu sesaat aja, ya, sesaat saja. Maka saat menghasilkan pulsa output itu adalah kondisi tidak stabilnya. Saat kondisi stabilnya adalah sebelum dia mendapat suatu shot atau trigger, ya, karena itu disebut suatu monostable multivibrator. Stabilnya hanya satu keadaan. Begitu mendapat suatu trigger atau shot, maka dia akan menjadi kondisi tidak stabil sesaat, yaitu berbentuk pulsa output atau output pulsa. Nah, jadi sekali lagi ketika di-trigger atau diberi suatu tembakan atau shot, ya, suatu pulsa output dengan durasi yang telah ditentukan akan dihasilkan, ya. Nah, kemudian rangkaian ini akan kembali pada kondisi stabilnya lagi dan tidak akan menghasilkan lagi output sampai dia di-trigger lagi atau di-shot lagi. Nah, jika aplikasi atau shot pada input pulsa ini bisa diulangi dan rangkaian tersebut tetap menghasilkan unstable state atau keadaan tidak stabil, artinya pulsanya itu bertambah terus, maka ini disebut suatu monostable yang retriggerable, jadi dapat di-trigger ulang, ya. Sehingga tetapi sebaliknya jika pulsa-pulsa trigger yang pada input itu tidak mempengaruhi periodenya, maka rangkaian ini tidak berupa retriggerable atau disebut non-retriggerable monostable. Artinya begini, ketika diberi satu tembakan, maka output akan menghasilkan pulsa. Ketika pulsa outputnya itu belum berakhir, ada trigger lagi atau tembakan lagi di input, dan pulsa itu bertambah panjang lagi, itu namanya retriggerable. Tetapi kalau ketika pulsa output belum selesai, di input ada shot atau trigger lagi dan pulsa output tidak berpengaruh, maka itu disebut rangkaian monostabil yang non-retriggerable alias tidak dapat di-trigger ulang sebelum dia berakhir. Secara blok diagram rangkaian monostabil multivibrator bisa dilihat di sini, ya. Ini adalah suatu rangkaian switching yang nanti bisa direalisasi dengan op-amp dalam hal ini. Bisa juga direalisasi dengan rangkaian RC, dan memang harus rangkaian RC dengan rangkaian logika, maksud saya, ya. RC ini dibutuhkan untuk timing networknya, ya. Jadi di sini terlihat jika diberi trigger input, maka akan keluar suatu kondisi tidak stabil. Nah, ini tidak stabilnya selama T. Sesaat, ya. Ini T sama dengan 0 adalah waktu di trigger, waktu di shot, ya. Untuk lebih jelasnya di sini. Kalau yang di atas ini trigger negatif going edge pulse menghasilkan negatif going edge output juga, pulsa yang lebih besar, ya. Kalau di sini jika inputnya positif dan outputnya juga positif, ya. Macam-macam konfigurasinya, ya. Nah, one shot ini juga bisa disebut frekuensi changer, ya,
perubah frekuensi juga. Jika secara konsisten inputnya men-trigger, ya, maka artinya begini, jika input suatu signal dengan frekuensi tertentu yang lebih besar, maka di sini akan menjadi lebih kecil. Berarti merubah frekuensi bisa disebut juga sebagai rangkaian berubah frekuensi. Nah, ada beberapa tahapan untuk operasi dari monostabil multivibrator yang kali ini kita realisasi dengan op-amp. Ini adalah gambarnya. Nah, untuk lebih detailnya nanti akan saya jelaskan. Untuk sementara operasi dari multivibrator monostabil ini dibagi 3 keadaan, yaitu 1, keadaan stabil. Ya, pada keadaan stabil dalam hal ini dia pada posisi positif V saturasi atau negatif V saturasi. Nah, kemudian dia masuk keadaan transition state ketika diberi suatu tembakan atau shock atau trigger. Ya. Pada saat itu terjadi transition state. Intinya adalah merubah keseimbangan komparator ini sehingga terjadi suatu perubahan output sesaat. Jadi kalau positif saturasi dia akan menjadi negatif saturasi sesaat sampai dia kembali. Nah, yang keadaan ketiga adalah keadaan timing, yaitu saat rangkaian ini menghasilkan lebar pulsa output yang ditentukan oleh suatu time constant ini, RC ini, karena prinsipnya adalah pengisian kapasitor. Baiklah, kita lihat selanjutnya, kita melihat pada kondisi stable state. Kita tahu bahwa rangkaian ini adalah rangkaian komparator, ya. Komparator di mana VUT-nya adalah R2 per R1 ditambah R2 kali positif V saturasi. Ya, jadi ini inverting voltage level detektor, ya, dengan histeresis. Coba Anda perhatikan di sini, ya. Di sini ini suatu rangkaian komparator. Nah, rangkaian komparator ini inputnya terhubung dengan C dan dioda. Jadi dioda ini seperti memfikskan harga di C ini. Karena kalau tanpa dioda ini dan hanya rangkaian ini, maka kita mendapatkan suatu rangkaian astable, ya, yang telah dibahas sebelumnya, ya, square wave oscillator. Ya. Nah, di sini nanti ada suatu mekanisme untuk firing atau untuk short supaya untuk mengganggu stabilitas ini, untuk menghasilkan suatu pulsa output. Ya. Nah, sekarang pada kondisi stabil, V0 kita anggap positif saturasi. Ya. Saat itu, ketika dia positif saturasi, maka di sini ada tegangan VUT. Ya. VUT adalah perbandingan R2 dibagi R1 ditambah R2 kali V saturasi. Pertama kali kapasitornya kosong, 0, ya. Karena ini positif saturasi, maka terjadi suatu pengisian. Nah, pengisian ini dibatasi oleh D1. Ya, dioda D1 ini, di mana dioda D1 ini mengklaim negatif input pada posisi 0,6 volt. Ya, jadi Anda lihat di sini DC, tidak mungkin tegangan pada kapasitor ini melebihi 0,6. Karena jika melebihi, maka D1 akan men-short. Sehingga tegangan pada C ini dipatok hanya 0,6 volt. Nah, pada posisi itu rangkaian ini menjadi stabil. Dia tetap menghasilkan output V saturasi. Ya. Kenapa? Karena VUT ini di positif ini jauh lebih besar dari tegangan 0,6 ini. Sehingga tegangan positif lebih besar dari negatif, ini positif saturasi. Dan berhenti, sudah, ya. Jadi itu kondisi stabil. Ya. Jadi sekali lagi positif input lebih besar negatif input, V0-nya dipertahankan pada positif saturasi. Nah, kemudian adalah transition state. Saya ganti rangkaiannya dengan ini, ya. Pada prinsipnya sama, ya. Anda perhatikan nih. Ini rangkaian komparatornya, ya. Ini tadi yang C-nya ke bawah supaya enak posisinya dirubah menjadi horizontal begini, ya. Ini ground, ya. Ini ground, ya. Nah, saat transition ini tadi diketahui bahwa ini mempunyai tegangan 0,6 volt, ya.
dengan posisi di atas ini. Dan di sini adalah VUT. Nah, kemudian VUT ini dengan posisi C dan R paralel ini, maka VUT tadi itu akan mengisi C ini dan berada pada tegangan VUT dikurangi 0,6. Atau lebih jelasnya saya ulangi. Slide sebelumnya enggak bisa karena ini saya menggunakan presentasi PowerPoint ya, slide ya. Nah, bayangkan bahwa ketika ini VUT ya, sebelum transition ya VUT tadi, maka VUT ini akan mengisi kapasitor ini ke ground ya. Nah, ini ada paralelnya, RC paralelnya. Tentu saja kapasitor ini akan terisi sebesar berapa? Sebesar VUT dikurangi V forward dioda ini. Jadi kalau ini 0,6, maka di sini VUT dikurangi 0,6 ya. Jadi anggap saja kalau VUT 5 volt, maka di sini 4,4 volt ya. Maka ini terisi sehingga di sini tegangannya adalah 4,4. Nah, pada transition state ini tiba-tiba pada ujung dari C1, semulanya C1 ini pada posisi 0, di-trigger oleh pulsa negatif ya, di mana namanya EI ya, di mana puncaknya EIP-nya itu kurang lebih ya kira-kira sama atau sedikit lebih dari VUT ya. Jadi Anda bisa bayangkan di sini semula kapasitor ini terisi dengan tegangan VUT min V dioda, kemudian ujungnya 0 ini dinegatifkan sehingga atasnya ini juga turun. Kalau 0 turun min EIP, maka di sini juga turun sebesar EIP ya. Nah, anggaplah kalau ini 5 volt, berarti ini karena ini 0,6-nya di sini, berarti ini 4,4 volt di sini ya, 4,4 volt. Nah, anggap aja EIP itu 5 volt. Sehingga apa yang terjadi? Ujung di sini. Ujung sini yang 0 menjadi min 5, ujung yang di sini 4,4 menjadi min 0,6. Karena min 0,6 dia lebih kecil dari negatif, karena tadi negatif ada tegangan sebesar 0,6 ya, sehingga apa yang terjadi? Maka V0 sekarang menjadi minus V saturasi ya, minus V saturasi. Nah, ini transition. Nanti karena menjadi minus V saturasi, maka one shot akan masuk ke timing state, yaitu kapasitor ini yang semula 0,6 akan discharge ya. Discharge sekaligus akan mengisi pada sisi yang kiri ini ya. Nanti kita bahas pada tahap ketiga. Tetapi yang perlu diketahui di sini time constant RICI yang ini, time constant ini harus 1/10-nya ini. Artinya apa? Supaya time constant yang lebih kecil akan mempercepat proses discharge-nya ya, proses charge atau discharge-nya. Jadi ketika diberi minus 5 ini, maka dia akan lebih cepat dari ini ya, supaya tidak berlama-lama. Baik, sekarang kita masuk pada posisi timing state. Pada timing state ini adalah keadaan tidak stabil ya. Jadi di mana output ada perubahan output sesaat ya. Nah, tadi dikatakan bahwa R1 dan R2 menfeedback sinyal negatif ya, VLT ya. Tadi VUT, maaf, maksud saya begitu dia di-trigger di sini, maka ini menjadi VLT ya, menjadi minus V saturasi, maka tegangan di positif ini adalah VLT, yaitu dalam hal ini adalah perbandingan dari 1,8 dibagi 1,8 ditambah 10 dikali min V saturasi yang dalam hal ini minus 14, maka VLT-nya min 2,1 ya. Min 2,1 ini tidak mempengaruhi besar kapasitor ini karena sekarang kapasitor ini reverse ya. Di sini memang terjadi negatif. Nah, kapasitor ini reverse, tidak mempengaruhi. Nah, saat itu karena ini minus V saturasi, maka kapasitor tadi yang tegangannya 0,6 di sini segera membuang muatan, discharge ke sini ya. Discharge ke sini sampai habis, sampai dicas ulang pada posisi atas ini. Karena ini minus tegangan yang
mendischarge ini sebesar minus 2,1 yaitu VLT ya. Ya, jadi kapasitor C ya lihat ini discharge itu menjadi 0 dan kemudian discharge ulang dengan polaritas yang berlawanan, yaitu di sini dia membuang habis sampai diisi ulang. Jadi terjadi perubahan polaritas dari positif di sini menjadi positif di sini. Ya. Ketika C recharge, input menjadi more dan more negatif ya, menjadi semakin negatif di sini. Dengan demikian tetap kapasitor ini, tetap rangkaian op-amp ini menjadi tetap min V saturasi sampai akhirnya suatu saat ini lebih negatif dari VLT yang sebesar min 2,1. Nah pada saat itulah V0 switch kembali ke V saturasi. Berarti rangkaian tidak stabilnya berakhir. Ya. Kurang lebih begitu ya. Nah artinya one shot sekarang telah selesai pada menghasilkan output pulsa dan kembali pada posisi stabil. Ya. Karena one shot ini hanya mempunyai satu kondisi stabil, maka ini disebut monostable multivibrator. Jadi sekali lagi prinsipnya adalah ini adalah suatu rangkaian komparator yang sudah stabil di V saturasi, kemudian di-trigger, ya, diberi suatu gangguan, disturbance. Nah kemudian dia menjadi tidak stabil. Kita bayangkan saat ini ada dunia sedang dalam kondisi tidak stabil ya. Karena adanya serangan virus corona itu ya asumsinya begitu. Jadi COVID-19 ini membuat sistem di dunia ini tidak stabil. Ya, kita yakin bahwa pasti itu sesaat aja nanti akan kembali terrecover ulang. Ya, nah masalahnya sekarang recovernya cepat atau enggak ya kita doakan supaya recovernya menjadi cepat alias pulsa outputnya ini tidak panjang ya durasinya. Oke, bagaimana sekarang menghitung durasi output pulsanya? Ya. Durasi output pulsanya bisa Anda buktikan sendiri, gampang sekali. Berarti dia dari posisi kapasitor yang pada posisi 0,6 volt di discharge menjadi 0 dan di charge ulang menuju min V saturasi ya. Namun di tengah perjalanan, nah di sini ini tegangan diodanya dianggap 0,5, sebetulnya ini 0,6. Ketika sedikit melebihi 0,6 atau 0,5 maka dia akan kembali lagi. Nah jika R2 ini kita buat 1/5 R1 ya dari perbandingan VUT dan VSAT ini, maka durasi pulsanya menjadi time konstannya menjadi sederhana 1/5 RC ya, RFC dibagi 5 ya. Anda juga perlu membuktikan hal ini. Jadi buktikan jika ininya R2 1/5 maka VUT dan VSAT ini bisa Anda gabung karena VUT ini mengandung VSAT ya. Maka nanti akan mendapatkan persamaan ini ya. Baik, kita lihat sekarang untuk rangkaian ini jadi berapa durasi pulsa output untuk rangkaian one shot ini. Di sini kelihatan bahwa R2-nya 1,8, R1-nya 10 kilo. Berarti kurang lebih R1 itu 5 kalinya R2 ya. Kalau 5 kali 9 kilo, tapi ini 10 kilo. Kurang lebih R2 1/5. Maka secara sederhana durasi output pulsanya adalah RFC dibagi 5. RF ini 100 kilo dan C-nya 0,1. Ya, maka kita dapatkan durasi pulsa output adalah 2 milisecond. Demikianlah keterangan tentang monostabil multivibrator ini. Silakan Anda mengeksplor lebih lanjut ya, mengenai hal ini. Nah, kita lihat sekarang recovery time ya. Recovery time setelah timing state itu berakhir ya. Tegangan output kembali ke positif saturasi. Namun, rangkaian itu belum siap untuk di-trigger ulang ya, secara reliable. Karena C-nya ini harus tunggu pulih dulu sampai sebesar 0,6 atau 0,5 ya. Jadi tadi ini VLT ya, pada
pada posisi ketika di-trigger, pertamanya dia pada posisi VOT ya. Ketika di-trigger, kapasitor itu akan membuang muatan ya, membuang muatan. Nah, kemudian ketika dia sudah kembali lagi ketika sudah kembali lagi ke positif, tadi kan terjadi ketika terjadi trigger, terjadi transisi menjadi min V saturasi. Nah, ketika terjadi kapasitornya membuang muatan di sini ya, ini VC-nya. Maka saat pulsa outputnya berakhir, kembali lagi ke positif saturasi. Nah, di kapasitor itu harus tunggu kembali lagi menuju semula ya, menuju semula ini, yaitu 0,6 ya. Sehingga kita butuh waktu ini ya, ini merah ini recovery time-nya di sini ya. Nah, jadi ini karena it takes time for C to be discharged from minus 2.1 volt to 0.6 volt ya. VLT ini yang tadi perbandingan 1,8 dibagi 10. Kita anggap ini sirkuitnya ini yang contoh yang tadi. Jadi kapasitor itu didischarge dari min 2,1 menuju 0,6. Ini butuh waktu. Jadi kita harus menunggu, tidak bisa men-trigger ulang, menunggu sampai dia 0,6 volt lagi. Ya. Nah, interval waktu ini disebut recovery time. Ya, ditunjukkan oleh ini ya. Recovery time ini juga sekitar sigma ya. Sigma itu tadi yang ini ya, yang waktu pulsa outputnya, panjang pulsa output, durasi pulsa outputnya. Jadi, nah sekarang supaya cepat recovery time-nya ini ya. Jadi ini, umumnya C di-charge back to its initial state by a current through RF. Jadi begitu dia positif saturasi, dia akan mencas lagi di sini ya. Sampai nanti 0,6 ya. Ingat 0,6 itu karena dioda ini. Dia mencas lagi lewat sini. Ya. Tetapi waktu cas ini bisa dipercepat sehingga recovery time-nya ini terkurang ya. Jika kita pasang paralel di sini. Ingat kalau resistor di paralel maka R-nya akan lebih kecil sehingga time konstannya menjadi lebih kecil ya. Time konstan pengisiannya sekarang berarti R-nya ini paralel dikali dengan C. Ya. Nah, biasanya RD ini sekitar 0,1-nya RF. Ya, 0,1 RF. Karena dia lebih kecil jadi jauh lebih cepat, harusnya akan lewat. Harga paralelnya akan mendekati RD. Dengan memasang RD 0,1 ini recovery time-nya akan turun sebesar 1/10. Ya, jadi ini. Nah, dengan adanya penambahan ini maka waktunya ini menjadi lebih singkat ya. Tadinya sekian, sekarang menjadi ini lebih pendek ya, 1/10-nya ya. Nah, mengapa diberi dioda DD? Ini adalah mencegah RD untuk dipengaruhi saat tadi stabil ya. Ketika dia discharge, dia tidak boleh memakai R yang ini juga. Jadi ini hanya untuk charge sehingga dia mempengaruhi. Dia kalau discharge lewat di sini aja. Ya, karena lewat di atas tidak mungkin karena diodanya reverse. Ya, jadi itulah recovery time juga dibutuhkan sebagai syarat bahwa kita tidak mungkin men-trigger ulang tanpa sebelum recovery time berakhir atau sebelum tegangan pada C ini sebesar 0,6 volt. Demikianlah keterangan tentang multivibrator ini. Kemudian ada tugas yang harus Anda kerjakan. Tugas ini inti prinsipnya adalah menganalisa ya. Tugas rumah ini bisa dikerjakan dan dikumpulkan 1 minggu kemudian ya. One shot multivibrator yang telah diterangkan di slide sebelumnya merupakan one shot yang menghasilkan output pulsa negatif saat mendapat sinyal input negatif going. Ya, sekarang ubahlah rangkaian tersebut untuk menghasilkan output pulsa positif saat mendapat sinyal input positif going edge. Jadi ini kebalikannya ya. Perhatikan baik-baik jadi posisi-posisi kapasitor, dioda dan lain sebagainya. Nah, kemudian terangkan apa yang dimaksud dengan monostable recovery time. Kemudian terakhir rancanglah suatu one shot multivibrator circuit yang menghasilkan output pulsa negatif selama 1 milisecond dengan recovery time
sekitar 0,1. Ini adalah seperti 2 dan 3 ini seperti yang saya terangkan terakhir. Demikianlah presentasi saya mengenai kuliah hari ini mengenai one shot multivibrator. Selamat beraktivitas dan belajar sendiri. Sampai bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. Terima kasih.